Shalom, kita masih tetap berbicara tentang berkat. Beberapa waktu lalu kita sudah membahas tentang hidup di dalam berkat atau kutuk. Kali ini kita akan membahas kita bukan peminta berkat. Ya saudara, jadi hak yang kita peroleh sebagai anak Allah adalah hak-hak istimewa karena iman kepercayaan kita yang harus kita ungkapkan dalam puji-pujian kita kepada Allah. Karena semua sudah tersedia bagi orang percaya. Segala berkat datang dari Bapa melalui Tuhan Yesus. Ia memberkati kita berlimpah-limpah. Jadi saudara, dalam kitab perjanjian baru itu tidak pernah Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk meminta berkat. Sebaliknya kita disuruh untuk memberi berkat atau memberkati orang lain. Karena segala berkat sorgawi sudah dikaruniakan kepada orang-orang perjanjian baru. Satu-satunya ayat yang berkata mintalah berkat hanya terdapat dalam Lukas 6 ayat 28. Ya saudara, sebenarnya kalau mau ditelusuri, Lukas 6 ayat 28 yang dicatat dalam terjemahan yang lain, itu berbunyi diberkati. Ya saudara ya, jadi seperti itu ya. Sebenarnya Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan kita untuk meminta-minta berkat. Ya, Tuhan Yesus tidak pernah ajarkan hal itu. Kita bisa lihat ayatnya. Efesus 1 ayat 3. Dikatakan demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Jadi saudara, bunyi ayat ini bahwa segala berkat yang ada di dalam surga sudah diberikan kepada kita. Ya, kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berkat itu tersedia bagi kita. Jadi, tanpa relasi dengan Tuhan Yesus secara pribadi, berkat-berkat yang diberikan Bapa itu tidak dapat kita nikmati dan kita alami. Justru di dalam Kristus, Bapa memberkati kita. Di dalam Kristus, Bapa mempersatukan segala sesuatu yang memungkinkan kita mengalami berkat-berkat Allah melalui Yesus. Ya saudara, jadi ketika orang menerima keselamatan, berkat rohani seperti kasih karunia, damai sejahtera, dan seluruh kepenuhan keselamatan dan sukacita menjadi real, menjadi nyata dalam hidup seseorang. Saudara, kita bisa melihat ayat yang tadi, yaitu Lukas 8 ayat 28. Dikatakan begini, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Jadi dikatakan seperti itu, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu dengan murah hati. Ya, Tuhan Yesus ingin agar kita murid-muridnya siap memberi dan berbagi menurut kemampuan kita. Ya saudara ya, jadi seperti itu. Sebenarnya berkat yang dimaksud di sini adalah kalau kita lihat di terjemahan yang lain itu berkatilah orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang berbuat jahat terhadap kamu. Itu dalam terjemahan lain. Ya saudara, jadi ini yang sebenarnya merujuk kepada Tuhan Yesus tidak pernah menyuruh kita untuk menjadi peminta-minta berkat. Tetapi justru kita yang memberkati. Ya saudara, karena seperti tadi sudah awal dikatakan bahwa terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang di dalam Kristus sudah memberikan kepada kita segala berkat rohani yang ada di dalam surga. Ya,
Jadi kita udah terima berkat itu. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berkat itu sudah ada di kita. Jadi kita yang memberikan berkat itu kepada orang yang membutuhkan. Seperti itu ya saudara. Dan kita bisa lihat ayat berikutnya. Roma 12 ayat 14. Dikatakan demikian. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Ya saudara. Jadi kita diajarkan seperti itu. Di dalam Roma 12 ayat 14 ini dikatakan seperti itu. Jadi kemurahan hati adalah prinsip yang penting dalam memberkati. Jadi kalau nggak ada kemurahan hati, ya itu kita nggak bisa memberkati orang lain. Jangan mengharap balasan, ya saudara ya. Junjung tinggi persatuan dan kebersamaan yang menunjukkan kebaikan. Walaupun kita dianiaya, walaupun yang terjadi kepada kita nggak adil. Ya saudara, ini adalah pengajaran daripada Tuhan Yesus ya saudara ya. Seperti itu. Kita bisa lihat ayat berikutnya, dikatakan begini, Matius 5 ayat 44 sampai dengan ayatnya yang ke-45. Dikatakan demikian, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Jadi saudara, kita diminta untuk tetap mengasihi musuh kita dan berdoa bagi mereka. Walaupun tidak adil, tetapi kita dinasehati untuk memperlakukan mereka dengan baik. Berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu dan menghina kamu, ya. Itulah tandanya kamu adalah anak-anak Bapamu yang di surga, yang memberi segala sesuatu dengan adil bagi orang yang baik maupun orang yang menghujat Dia. Allah tidak pernah pilih kasih. Beri matahari sama ya kepada orang baik ya, dan juga memberikan kepada orang yang jahat. Artinya apa? Dia memberikan kepada semua orang. Walaupun orang tersebut adalah orang yang menghujat dia ataupun yang tidak adil. Ya saudara ya. Jadi Tuhan kita seperti itu, Dia memberikan segala sesuatu itu adil. Ya saudara. Kita lihat ayat berikutnya. 1 Petrus 3 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Dikatakan begini. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Jadi saudara, kita orang percaya memiliki ciri-ciri hidup yang diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain. Oleh sebab itu, dalam hubungan dengan sesama, saudara seiman maupun yang tidak seiman, kita harus memiliki sifat atau sikap yang menandakan bahwa kita adalah milik Kristus. Ya saudara, terlihat dari cara hidup yang mengasihi. Karena ketika kita hidup rukun dan kita hidup tertib, kesanalah berkat Tuhan diperintahkan.
Ya saudara, jadi ketika kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya ditambahkan kepada kita. Kita bisa lihat ayatnya, Matius 6 ayat 29 sampai dengan ayatnya yang ke-33. Dikatakan demikian, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ada ayat firman seperti itu yang mengatakan bahwa ketika kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang kita perlu akan ditambahkan bagi kita. Nah, ini yang disebut dengan berkat rohani yang diberikan tercurah dari kerajaan surga bagi orang-orang yang percaya. Ya, jadi kita hidup menggambarkan cara hidupnya Kristus dalam keharmonisan dan kekeluargaan. Kita dinasehati melakukan hal-hal yang baik. Siapa yang mau melihat masa depan yang baik harus melakukan segala yang baik dalam pikirannya, dalam perkataannya, dalam perbuatannya. Karena Tuhan memberkati kita sesuai dengan apa yang kita lakukan. Jadi kita tidak perlu minta-minta berkat. Tapi ketika kita taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan, ketika kita taat mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya ditambahkan, semuanya diberikan, ya saudara. Jadi seperti itu, kita bukan orang-orang yang meminta-minta berkat, ya saudara. Kita dinasehati untuk melakukan yang baik, ya. Siapa yang mau melihat masa depan yang baik harus melakukan yang terbaik, ya saudara ya. Jadi kita tahu bahwa gereja sering mendapat berbagai kesulitan. Kita tahu yang disebut gereja adalah tubuh Kristus, ya saudara. Sehingga itulah kita, ya. Seperti kita dicaci, dihina, bahkan menjadi sasaran kejahatan, ya. Untuk mempertahankan kebenaran firman Tuhan dan kehormatan sebagai anak-anak Allah yang sudah ditebus dengan darah anak domba Allah, sudah ditebus dengan darah Tuhan Yesus yang mahal itu, kita menolak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan, berarti kita sama seperti yang melakukan itu. Kita juga jahat dong, ya saudara. Jadi itulah prinsip daripada kita sebagai anak-anak Allah yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita untuk menolak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita tetap memegang kebenaran firman. Ketika kita dicaci, jangan membalas, namun berkatilah. Ya saudara, jadi gereja atau tubuh Kristus mengabaikan hinaan dan membalas dengan kebaikan adalah jalan yang bijaksana yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, mengusahakan perdamaian dan memberkati orang yang berbuat jahat terhadap kita. Itu adalah sifat Kristus yang dicontohkan kepada kita umatnya. Jadi saudara, kita harus dapat menyerahkan diri kita secara total kepada Tuhan. Apa artinya penyerahan total kepada Tuhan? Yaitu sikap mempercayakan diri 100% kepada pimpinannya dan pengaturannya. Tanpa kita khawatir sedikit pun. Tanpa kita meminta-minta berkat karena kita khawatir tentang hidup kita. Tetapi kita tetap dipimpin dalam pengaturannya
tanpa melihat ke kiri dan ke kanan, ataupun kita khawatir tentang ini dan itu, tidak lagi berpikir dan bergumul, tapi hanya setia dan bertanya kepada Dia menurut apa saja yang Ia perintahkan untuk kita lakukan. Saudara, jangan kita lakukan apa yang tidak diperintahkan Tuhan kepada kita. Pasti saudara berpikir, gimana caranya dengar Tuhan perintah? Ya, setiap perkataan yang ada dalam firman itu. Kalau kita tidak lakukan ketetapan dan peraturan-peraturan yang ada di dalam firman, berarti kita tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Itu maksudnya ya saudara. Jadi, jangan lakukan apa yang tidak Dia perintahkan. Sudah sewajarnya sejak kita memberi diri kita ditebus dan diselamatkan olehnya, bahwa kita berhenti berpikir dan merencanakan tentang hidup kita. Pasti saudara berpikir, waduh, mana mungkin? Kita kan harus merencanakan hidup kita dong. Ya saudara ya. Tetapi itu yang terjadi, bahwa kita berhenti berpikir tentang rencana hidup kita, dan hidup kita yakin dengan tenang bahwa Dia telah pikirkan semuanya untuk kita. Ya saudara, jadi kita tinggal bertanya dan mendengarkan jawabannya. Segala hal tentang apa yang harus kita lakukan. Ya saudara, jadi sikap seperti ini memang mutlak ya saudara, untuk kita lakukan dalam hidup kita. Mau untuk belajar tentang segala berkat dan untuk hidup kita, semua itu tidak perlu kita minta-minta. Tetapi ketika kita ada di hadirat Tuhan, berkat itu melimpah. Ketika kita mendengarkan setiap perkataan dan peraturan-peraturan yang Tuhan mau kita kerjakan, berkat itu tercurah ya saudara. Jadi semua pembahasan yang kita sedang bahas saat ini menjadi tidak berguna kalau kita tidak menyerahkan diri kita secara total kepada Tuhan. Ya saudara, jadi bila kita belum berserah penuh kepada Dia, semua ini sia-sia ya saudara ya. Ya kita akan seperti yang dikatakan, menjadi peminta-peminta berkat. Selalu datang berdoanya, selalu minta berkat, minta berkat, minta berkat. Padahal kita tidak menyadari berkat itu sudah diberikan. Ya, kita tinggal percaya, kita tinggal beriman ya bahwa berkat itu sudah ada. Ya, saudara ya. Seperti itu. Jadi hanya dengan sikap menyerah total kepada Tuhan, baru kita bisa membedakan mana kehendak Tuhan yang sesungguhnya. Tetapi jika kita masih banyak keinginan ya yang berjejal-jejal di dalam hati kita, maka semua firman yang ditulis akan menjadi tidak masuk akal bagi kita. Ya, kita akan protes ya saudara, akan protes, masa sih kayak gitu ya saudara ya. Penyerahan diri total kepada Tuhan menyebabkan kita akan rela bila Roh Kudus membongkar seluruh pikiran kita, cara hidup duniawi atau kedagingan dan keinginan-keinginan kita akan dikeluarkan dari diri kita dan diganti dengan cara berpikirnya Kristus. Ya saudara? Semua ini dapat terjadi jikalau kita menjadi pelaku-pelaku firman. Ya saudara, firman yang ada ini kita lakukan di dalam hidup kita. Kita mengikuti segala perintah dan peraturan-peraturan yang ada di dalam firman Tuhan. Tentunya hidup kita akan berubah karena kita selalu ada di hadirat Tuhan. Ketika kita ada di hadirat Tuhan, kita bukan peminta-minta berkat lagi. Karena hadirat Tuhan memelihara kita. Ketika kita dekat dengan Allah Bapa, ketika kita dekat dengan Tuhan Yesus, berkat itu tercurah bagi kita, saudara. Ya. Jadi syarat utama seseorang hidup di dalam berkat adalah kesadaran akan perpindahan posisi kita di dalam hadirat Tuhan. Ya, karena sejak kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita itu pindah dari posisi sebagai
orang-orang yang dulunya berdosa, tetapi kita diangkat ke daerah berkat. Sehingga belas kasihan Tuhan itu tercurah bagi kita dalam berkat-berkat ilahi yang disediakan kepada kita sebagai anak-anak Allah yang memiliki hak waris. Jadi, untuk mengetahui bahwa segala berkat telah dikaruniakan kepada kita yang hanya dengan iman kita dapat memilikinya, dan dengan mudah kita tidak banyak membuang-buang waktu untuk terus menjadi orang-orang yang selalu meminta-minta berkat, saudara. Jadi kita ini beranjak bertumbuh di dalam Tuhan, ya, ke arah iman yang teguh, iman yang percaya betul akan kuasa Tuhan dan kemuliaannya yang dapat memberkati kita ketika kita ada di hadapan hadiratnya, ketika kita ada melakukan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki, maka kita menerima berkat anugerahnya yang melimpah dari Tuhan tanpa harus kita meminta-minta berkat. Ya saudara, demikianlah kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.